Rasulullah SAW bersabda, akan keluar dari sulbi ini seorang pemuda yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Maka apabila kamu meyakini demikian itu, hendaklah kamu bersama pemuda dari Bani Tamim itu. Sesungguhnya dia datang dari sebelah timur, dan dialah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Hadis riwayat Ahmad. Siapakah pemegang panji Al-Mahdi ini? Siapa pemuda Bani Tamim ini? Di mana timur yang dimaksud? Siapa Su'aib bin Soleh? Assalamualaikum, selamat datang di channel Ajam Awam. Biar Ajam cinta keluarga Nabi, biar awam cinta Islam sampai mati. Sebelumnya saya mohon maaf jika video ini kurang berkenan untuk beberapa kalangan. Saya hanya berharap ini jadi renungan bahwa kita memang sudah memasuki babak-babak akhir dari fitnah akhir zaman. Dan semoga kita dijauhkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah Dajjal laknatullah. Sebelum pembaiatan, Imam Mahdi sudah bergabung dan berada di tengah-tengah pasukan Panji Hitam ini. Namun dirinya maupun pasukan yang lain tidak ada yang mengetahui bahwa dia ternyata adalah Imam Mahdi yang akan dibaiat. Dan kemunculan pemuda Bani Tamim adalah sebelum pembaiatan Imam Mahdi. Banyak pendapat tentang perihal Su'aib bin Soleh. Ada pula yang mengaku dirinya lah Su'aib bin Soleh atau mengaku sebagai pemuda Bani Tamim. Mereka ini sama sesatnya seperti yang mengaku Imam Mahdi. Dulu saya pernah membuat video perihal dari manakah Panji Hitam akan muncul, Khurasankah atau Nusantara? Maka pemuda Bani Tamim ini juga tidak jauh berbeda pembahasannya. Karena Su'aib bin Soleh inilah pemegang Panji Hitam tersebut. Dari beberapa tulisan artikel yang membahas peristiwa akhir zaman, ternyata Panji Hitam itu ada dua. Yang pertama adalah gelombang Panji Hitam dari Khurasan. Kemudian disusul gelombang Panji Hitam dari Hujung Timur. Perhatikan hadis ini. Maaf jika berbahasa Inggris. Saya sulit mencari dalil hadis ini yang berbahasa Indonesia. Kurang lebih seperti ini artinya. Rasulullah SAW bersabda, lelaki yang dijuluki atau dipanggil Al-Haris Haras muncul dari seberang sungai besar. Pasukannya dipimpin oleh orang yang dijuluki atau dipanggil Al-Mansur yang akan membuka dan mempermudah urusan keluarga Muhammad SAW. Seperti bangsa Quraisy yang membela Rasulullah SAW. Semua orang beriman harus menolongnya. Atau beliau bersabda, penuhi seruannya. Gelombang Panji Hitam pertama ini adalah diperakasai oleh orang yang dijuluki Al-Haris Haras. Al-Haris Haras ini bukan nama, tapi julukan. Munculnya dari Mawara An-Nahr. Mawaro An-Nahr. Kalau dicari maknanya, Mawaro berarti superior atau sangat besar, dan An-Nahr adalah sungai, atau bisa dikatakan juga membelah atau memotong. Jadi Mawaro An-Nahr ini adalah sungai besar yang membelah. Kemungkinan maksud Mawaro An-Nahr ini adalah Selat Persia, selat yang membelah Jazirah Arab dan Persia. Di seberang inilah terdapat Khurasan. Lalu pasukan Panji Hitam ini dipimpin oleh Al-Mansur. Terus kemana Al-Haris Haras? Kemungkinan dalam perjuangannya Al-Haris Haras ini menemui syahidnya. Kemudian dilanjutkan kepemimpinannya oleh Al-Mansur. Terus siapa mereka? Siapa sebenarnya Al-Haris Haras ini? Siapa Al-Mansur ini? Anda cari tahu sendiri siapa mereka. Mungkin sekarang Panji Hitam itu sedang dipimpin Al-Mansur, yang secara bahasa berarti lelaki yang diberi kemenangan. Artinya Panji Hitam ini tidak pernah terkalahkan. Itu Panji Hitam gelombang pertama, di mana Panji Hitam ini akan membuka dan mempermudah dan membela urusan keluarga Muhammad SAW. Panji Hitam gelombang kedua. Panji Hitam ini ada dua tokoh juga yang berperan, yaitu Al-Hashimi dan At-Tamimi, pemuda Bani Hashim dan pemuda Bani Tamim. Jika Panji Hitam pertama menyokong dan membela dan membuka jalan keluarga Nabi Muhammad SAW, maka logikanya Panji Hitam kedua insya Allah adalah berisi keluarga-keluarga keturunan Rasulullah dan para pecintanya. Kronologinya begini, Panji Hitam gelombang pertama itu akan dihalau oleh pasukan Sufyani yang muncul dari Suriah. Kata Tabi'in radhiyallahu anhu, sebelum munculnya Al-Mahdi, As-Sufyani mengerahkan pasukan tentaranya sampai ke kawasan timur Khurasan dan Persia. Ketika Panji Hitam gelombang pertama ini terdesak di hujung timur Khurasan, dalam satu asar disebutkan Panji Hitam keluar dan menyerang As-Sufyani. Di tengah-tengah pasukan itu adalah pemuda dari Bani Hashim yang di tangan kirinya berkibar bendera pasukan.
manakala di hadapannya adalah Syu'aib bin Sholeh At-Tamimi. Ketika itulah Panji Hitam gelombang kedua yang besar akan mengalahkan dan memukul balik Sufyani ke arah Syam atau Suriah. Lalu dari mana Panji Hitam gelombang kedua ini berasal? Saya tidak akan mengatakan dan memastikan dari Indonesia atau Malaysia, Nusantara. Tapi saya hanya salah satu umat Islam yang berharap Islam akan bangkit dari timur, yaitu Indonesia dan Nusantara, di mana sangat banyak keluarga-keluarga keturunan Rasulullah yang selalu terus berjuang di jalan Allah, sabar dalam usaha dakwah, tegas dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Mereka mencintai dan dicintai umat Islam Nusantara. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian satu lagi yang menarik, analoginya tsunami. Karena kita tadi membahas ada dua gelombang. Ada gelombang pertama dan gelombang kedua. Tsunami itu timbulnya karena ada gempa tektonik kuat di dasar samudra. Kemudian setelah gempa air surut. Orang yang tidak tahu mungkin akan senang melihat air surut ini. Banyak ikan yang bisa mereka tangkap karena air surut ini. Kemudian datang gelombang tsunami pertama yang tidak terlalu besar dan orang menganggapnya itu adalah ombak biasa. Tapi kemudian gelombang kedua tsunami yang sangat besar dan masif datang menghantam apa saja yang dilalui. Jika dianalogikan tsunami, umat Islam dunia terguncang lebih kuat dari gempa manapun, yaitu di tahun 1924, di mana kekhalifahan Utsmaniyah runtuh. Kekhalifahan yang menaungi kesultanan-kesultanan Islam di seluruh penjuru waktu itu. Saat itulah mulai padam surut kekuatan umat Islam. Di negeri di mana umat Islam minoritas, kita dizalimi, kita dibunuh, kita diusir. Di negeri di mana umat Islam mayoritas, kita pun sering dihinakan. Agama kita dinista, ulama kita difitnah, karena dipimpin manusia-manusia jahil yang rakus kekuasaan dan memaksakan kehendak mereka. Kemudian muncul Panji Hitam gelombang pertama. Mereka dihina, bahkan oleh mayoritas umat Islam sendiri. Tapi pasukan Panji Hitam ini tidak bergeming. Mereka terus berjuang walau tidak mendapat banyak dukungan. Mereka terus berperang layaknya singa-singa Allah. Walaupun kekuatan musuh jauh lebih besar tak membuat mereka gentar. Mereka tidak pernah kalah. Mujahid-mujahid perindu syahid yang tidak pernah habis. Berkat mujahid Panji Hitam ini mulailah tertanam rasa takut di hati musuh-musuh Islam. Dan kini kita sedang menanti gelombang kedua Panji Hitam yang akan menghancurkan paham-paham setan, yang akan meruntuhkan tatanan dunia baru New World Order yang pengikut Dajjal usahakan. Kata sahabat radhiyallahu anhu, Al-Mahdi beserta askarnya akan muncul dari timur. Sekiranya gunung menjadi penghalang perjalanan mereka, niscaya gunung itu akan mereka pukul sehingga hancur rata menjadi jalan mereka. Hoi budak-budak Dajjal, kalian tunggulah, sebenarnya kami juga menunggu. Teruslah kalian usik kami umat Islam, maka akan semakin banyak singa-singa Allah yang akan terbangun siap menerkam kalian. Oi pion-pion Dajjal, siapkah kalian menghadang gelombang kedua Panji Hitam dari timur? Kalian akan sehabis-habisnya rata tidak berbekas. Karena kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammad Rasulullah akan memumbung tinggi di langit bumi ini. Salahkah berprasangka baik kepada Allah seperti ini? Kenapa banyak yang menampilkan kita hanya berprasangka baik? Tak perlulah bilang, jangan mimpi, jangan berhayal, jangan asal cocokologi bahwa Indonesia akan memulai kebangkitan Islam. Apa salahnya? Di mana salahnya? Berharap umat Islam di Nusantara bangkit sebagai Panji-Panji Hitam dari timur. Itu adalah harapan, bukan berangan-angan. Karena umat Islam tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tandanya umat Islam Nusantara merindukan kemenangan Islam, hidup mulia di bawah naungan syariat Islam. Janganlah melemahkan semangat umat Islam dalam menegakkan agama, apalagi dengan berdalil ini itu. Punya ilmu tapi diamalkan untuk melemahkan semangat dan perjuangan umat. Kita dapat data yang lengkap, akurat bahwa Eropa dan Amerika sudah sepakat akan melakukan gerakan-gerakan sistematis agar Indonesia terpecah menjadi beberapa negara, saudara. Kenapa? Supaya Indonesia tidak menjadi pusat kebangkitan umat Islam di dunia. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.